Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an ma fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu selaku pembina dari Majelis Taklim di Musala Ubudiyah, dan yang saya muliakan pada seluruh ibu, bunda seluruhnya Majelis Taklim yang hadir pada hari ini. Semoga Allah memberikan 1000 keberkahan bagi kita dalam penuntunan pencarian ilmu agama. Orang kata Rasulullah, siapa yang siang malam selalu saja dia mencari dan menggali ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 keberkahan dan akan Allah berikan 1000 pemahaman keagamaan terhadap dia dalam pencariannya. Masya Allah. Selanjutnya saya akan sampaikan bahwa sebenarnya di sini musala ini masuk ke dalam daftar saya sebagai pembinaan. Kemarin sudah sampaikan sama Ibu, Bang Mus sudah sering sampaikan sama saya, tapi saya bilang saya belum diminta. Takut nanti masuk nyelonong karena belum diminta gitu kan. Alhamdulillah kemarin disampaikan sama istri, pas pulang-pulang langsung disampaikan bahwasanya Abi diminta dakwah di Musala Ubudiyah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam hati saya bahagia, Bu, karena selama ini saya hanya melaporkan tentang kondisi setiap kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh beberapa penghulu dan penyuluh berada di sini dan beberapa ustaz-ustaz yang sudah dipanggil. Padahal di dalam aturan kami yang memberikan pengarahan. Nanti ada juga sedikit bocoran kemarin, ada saya sudah sampai sama Ibu untuk membuat absensi. Nanti saya yang bikin absensi. Setiap Sabtu itu ada absen. Berapa total kehadiran bunda-bunda Majelis Taklim yang hadir nanti. Dan satu lagi, mungkin dengan absensi itu kita akan daftarkan juga ke Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Selama ini saya lebih fokus ke Terata. Alhamdulillah tiba di sini. Nanti insya Allah kalau sekali seminggu atau kita ganti-gantian, mungkin Damus atau saya nanti yang lain, maka kita akan bentuk nanti selama 1 minggu muda. Baik. Yang selanjutnya kemarin Pak Kua juga ngasih informasi apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim yang rutin setiap satu. Banyak yang Majelis Taklim mereka menyatakan Majelis Taklim tapi tidak rutin. Kadangnya malam, kadangnya siang, kadangnya pagi. Tapi ini memang rutin saya lihat. Setiap Sabtu jam 2 siang sudah mulai. Apalagi ada Ustaz John Kennedy kemarin diundang. Beliau mau mengajarkan kita tentang tilawah. Benar ya? Masih ingat saya itu. Pak Mus mengajarkan tentang cara adaptasi terhadap diri kita masing-masing di saat kita masih lahir sampai kita mati. Itu masih ada beberapa yang saya dengar. Saya dengar di rumah, Bu. Kadang lewat, saya mendengar itu. Kadang saya berdiri aja sana. Nanti karena enggak saya dengar, saya enggak bisa ngasih laporan. Masuk ke dalam bukan enggak mau masuk dalam, apalagi sama Bang Mus. Ada kesegan-segan juga kita. Baik ibunda yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi Rasulullah, Majelis Taklim mengadakan di siang hari Maulid Nabi. Kemarin itu Maulid Nabi kita malam ya Bunda ya, Bu ya, malam biasanya Majelis Taklim. Malam minggu malam biasanya kan. Enggak masalah, Maulid Nabi Muhammad SAW enggak harus malam. Pagi bisa, sore bisa, enggak ada masalah. Malam pun bisa. Yang penting di ini. Saya akan ngasih satu bocoran. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, Maulid itu di lisan atau di hati? Sudah pun banyak orang mendirikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada yang kasidahan, ada yang baca puisi, ada yang gunakan akustik nyanyian. Tetapi kalau maulid nabinya hanya sekedar untuk, ini untuk maaf ya, hanya sekedar untuk mendapatkan pengisian acara saja, tetapi tidak di dalam hatinya maulidnya, tidak ada nabi itu di dalam hatinya, tidak ada setiap hari dia resapin, tidak ada manfaat. Jadi maulid itu di dalam hati kita. Kalau kita memang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita yang kita tanya. Ini seberapa besar sih cinta kita kepada Rasul? Seberapa besar sih kualitas sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita banding-banding cinta kita dan mengingat tentang Rasulullah, Rasul nggak bisa membandingkan ingatan Rasul pada kita. Contoh nih Bunda, sebelum kita mulai ngaji nih, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yang diingat siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya. Walima dzali ummati 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 wa kaifa ummati. Kenapa? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Begitu Rasulullah, begitu cinta. Yang kita ini nggak pernah kita bilang kepada diri kita, wah aku ini umat Nabi Muhammad loh. Saya ini umat Nabi Muhammad loh. Oh Nabi Muhammad itu Rasul saya loh, Nabi saya loh. Benar nggak? Tetapi yang sebenarnya bitakribil lisan, ucapkan dengan lisan, bitakribil kalbi, resapi dengan hati. Ini baru jelas. Kalau kita hanya sekedar maulid itu saja, memperingati, merayakan saja, tidak dengan hati kita, gimana caranya Rasul akan ingat kita? Udah siang malam kita berdakwah kayak saya, udah siang malam kita ibadah, tetapi yang di hati tidak kita bersihkan, benar-benar mentakkidkan kepada Rasulullah SAW, percuma kehidupan kita. Benar tidak Bunda? Betul nggak? Nah maulid itu bukan acaranya ya, maulid itu hatimu kepada Rasulullah SAW. Ya, baik, kita akan bahas 6 perkara yang bisa ngilangin amal kita di maulid ini. 6 perkaranya yang bisa ngilang kita. Sebelum kita bahas nih, Bunda bisa lihat nggak, hari ini orang lebih suka dengan fashion. Tahu fashion? Pakaian, style, casual to the body, style baju, dengan gaya. Nah, bagaya paling banyak. Contoh, Bunda, kalau saya nggak pakai kacamata, pasti agak sulit hilang gaya, ya kan? Sulit mata. Tahu nggak Bunda? Mata ini adalah autofokus. Pernah lihat nih? Ini ada TV Hijrah. Ini ada Alde sebagai editor bagian TV Hijrah. Datang Alde sering besok kita mau ke Solo ya, ngasih acara di Solo juga, di bagian Bukit Sileh. Baik, ini kayak beliau ini ngambil kamera, beliau akan lihat berapa kualitas kameranya dan berapa ketebalan kecepatan kamera dan angin serta cahaya yang masuk. Yang mahalnya AP-nya atau kameranya? Walaupun AP mahal, kalau nggak punya kamera, nggak ada AP, nggak manfaat. Betul nggak? Satu. Yang kedua, yang ini mana yang paling mahal dari tubuh kita? Mata, mulut, hidung, telinga atau apa? Mata paling mahal. Coba lihat, banyak orang yang hari ini punya mata tetapi tidak bermanfaat matanya. Dia tidak gunakan matanya pada posisi penglihatan yang benar. Kalau dia mau kasih bagus mungkin bedak kita pakai, ini wajah nih, bedak kita pakai, lipstik kita pakai, yang mahal itu bedaknya atau wajah kita? Wajah kita yang paling mahal. Kasih bedak pun kalau nggak ada wajah, nggak ada apa-apanya, betul nggak? Lipstik itu nggak mahal, yang mahal itu bibir. Kalau bibirnya nggak ada gimana? Mau kemana kita kasih lipstik? Betul nggak Bu? Yang kedua, yang selanjutnya ketiga, Ibu dengar orang cerita, dengan orang gini, begana dan begitu, betul ya? Bunda-bunda ya, dengarin orang seperti itu.
Pertanyaan saya satu cuman, yang paling bagus di telinga kita apanya? Pendengaran kan? Kalau pendengaran nggak ada, telinga masih disebut telinga nggak? Maka sebagus-bagusnya kita beli HP, bagus nih beli HP, ada 2 juta, 3 juta, 5 juta. Yang paling mahal itu speaker HP atau speaker telinga? Telinga. Ya. Walaupun bunda beli HP-nya 5 juta, pamer-pamer kita. Wah, HP saya 5 juta loh. Ini mahal loh. Anak saya beli Jakarta, di Bandung, di ini Sulawesi, sampai sebut semuanya kotanya. Kalau telinga tidak berfungsi alias tuli, mau mahal pun tuh HP bunda, mau semahal apapun, sebagus apapun mereknya, tapi kalau telinga kita tak berfungsi, bisakah kita mengatakan HP tadi yang paling mahal? Tentu tidak. Ini masalah dulu ya. Saya ceritain masalah dulu. Masalah yang selanjutnya, bunda pakai baju paling mahal, harganya sampai 300, 500, sampai ada 1 juta. Ada baju orang pakai 1 jutaan dengan fashionnya. Yang mahalnya bajunya atau tubuh kita? Tubuh kita yang paling mahal. Mau kita pasang jelek pun baju kita, yang penting nutupin aurat, betul tidak? Nggak perlu juga sih. Kata Bang Mus waktu itu, waktu lahir kita di Badung sama kain. Waktu mati pun di Badung. Badungnya beda. Kalau lahir tangan lurus, kalau mati tangan lipat. Ini bedanya. Jadi berpakaian sebagus apapun kita, yang paling mahal itu bukan pakaianmu, yang paling bagus itu bukan pakaianmu, yang paling mahal itu bukan merek HP-mu, tetapi yang paling mahal itu tubuhmu. Ya. Ada yang sekarang ini kan banyak yang palsu, ibu. Hidung sudah palsu, operasi plastik dan OP. Telinga ada yang palsu, bibir ada yang palsu, dada ada yang palsu, tangan ada yang palsu, jari-jari sampai pantat sampai kaki dan banyak yang palsu sekarang. Kalau di kita kan tak ada yang palsu, murni asli. Intinya apa? Bersyukur. Kalau orang mampu bersyukur dalam kondisi kehidupan apapun, dia itu. Rasulullah SAW bersyukur nggak? Sabarnya Rasulullah. Coba lihat sabar Rasulullah. Dalam kandungan bapak pergi, betul nggak? Lahir 6 bulan, ibu pergi, benar nggak? Dirawat sama paman dan sama kakek. Dari kakek dirawat sama paman, dari paman langsung jadi nabi, dari nabi langsung jadi rasul. Itu bisa langsung aja? Nggak bisa. Butuh auto proses. Edukasi prosesnya sangat panjang. Maka oleh sebab itu bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah selagi Allah masih sayang. Bersyukurlah selagi Allah masih cinta. Coba lihat. Bunda marah sama bunda yang lain sebelahnya karena sakit hati. Saya tanya satu hal, semakin banyak kita sakit hati, semakin tenang nggak hidup kita? Nggak akan mungkin tenang-tenang hidup kita. Makin banyak kita dendam sama orang, tenang nggak hidup kita? Nggak akan tenang. Makin banyak pikiran kita jelek sama orang, tenang nggak hidup kita? Nggak tenang. Orang yang kita sebut tenang, yang kita tidak pernah tenang. What's wrong? Ada apa? Apa sebabnya? Karena kita tidak pernah memahami hati dan menata hati kita. Seakan-akan kita merasa hati kita, padahal nggak tahu nggak bu? Yang pakak palang bila suang, yang buto, yang sadonnya paralu, yang tengkak sih paralu, yang pakak, yang bisu, yang palang bila suang, paralu sadonnya. Orang tuli perlu sama kita. Perlu nggak? Perlu. Mana tahun suaranya bagus, bu. Pernah lihat orang tuli? Kalau ibu di dinas sosial itu di Padang ada itu, bagus suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus bu. Ada yang buta, bagus baca Qur'annya. Kita buta tidak, tuli tidak, bisu tidak, pincang tidak, baca Al-Quran tidak juga. Iya kan?
Kalau mungkin lah buta, nggak mungkin. Tapi orang buta tu mana nengok? Dia baca Quran. Bisa nengok nak? Cara belajar dengan Arif Liga. Arif Liga dangdut tahu nggak bunda? Yang nyanyi yang sangat luar biasa orang Minang. Dia tunanetra, tetapi suara ngajinya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya bagus. Tetapi kita suara bagus, nggak ada yang jelek. Yang kurang itu hati untuk mau semangat berubah. Paham? Paham kan? Nah, baru kita masuk. Bunda, di dalam kehidupan ini tidak jarang dari problem yang saya sampaikan kita ada masalah. Tapi kita nggak pernah sadar masalah sekecil apapun yang kita pikirkan bisa merusak amal kita. 6 perkaranya kata Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, al-istiqlal bil uyubil khuliq. Sibuk menceritakan aib orang. Nih, yang pertama, al-istiqlal bil uyubil khuluq. Sibuk menceritakan aib orang. Ini yang paling banyak ini. Kita nggak pernah sadar, kita harus belajar seperti cermin. Bunda, tahu cermin? Coba ambil cermin, Bunda masang di bedak tadi, ada nggak cermin beda dengan kita? Cara masangnya nggak beda. Masang listrik ada nggak cermin? Kita masang di sini, cermin masangnya ke kanan, nggak ada nggak? Kita ke kiri, cermin ke kanan, nggak ada. Ada nggak kita lihat cermin marah sama kita? Nggak pernah juga kan? Kecuali kalau kita marah, cermin marah yang di dalam cermin, karena dalam cermin kita juga. Maka belajarlah seperti cermin. Kalau kita sudah pernah belajar dengan cermin, ibunda akan tahu maknanya. Sebesar apapun kita menatap diri kita, menatap orang lain berarti kita menatap diri kita sendiri. Seberapa besar kita benci dengan orang lain, kita menatap diri kita yang benci dengan diri kita sendiri. Kenapa? La yu'minu ahadukum li akhi wa li nafsihi. Tidak beriman salah seorang sehingga dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini bunda. Auto kita seperti itu. Pemahaman edukasi kita seperti itu. Subjektif kita pemahaman produktif seperti itu. Jadi bunda, nggak usah ceritain aib orang. Semakin banyak kita ceritain kesalahan orang, semakin banyak kita nabung. Terasa nggak selama ini nabung dosa? Kita ceritain orang. Siang, pagi, petang, malam ceritain orang. Seakan-akan kita yang the best, devour the best. Kita yang paling kuat kebaikannya. Padahal kalau ditanya-tanya paling buruk malahan. Untung aja aib ibu bunda semuanya ditahan sama Allah. Kalau aib bunda semua dibuka sama Allah, seperti bunda membuka aib orang lain, mungkin gimana rasanya? Coba renung-renung kata saya ini. Andai kata bunda ceritain aib saya, Allah tutupin enggak aib bunda? Benar Ustaz, aib saya lagi ditutupi Allah. Andai kata Allah buka aib bunda masing-masing gimana? Wah, kacau kita semuanya. Hari ini Allah masih nutupin aib kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran man dhanni. Ayo orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Man dhanna, sesungguhnya sehingga sebagian tindak prasangka adalah dosa. Dhanna, persangka buruk. Kalau sangka baik, nggak mungkin dosa kan? Persangka buruk. Itulah. Tadilah dan tibonya dan telepon, dia nak tiba-tiba dah. Ba'alah kau. Apa kata bunda tadi, pembina tadi? Berpikir positif pak lah. Contoh mana tahu lakinya sedang sakit, anaknya sedang demam, atau kambingnya nak masuk, atau jawinya nak makan, atau kucingnya sedang merengek, kan bisa jadi kan? Tak tahu pak. Jadi nggak perlu. Yang datang ke sini hati. Bunda yang datang ke sini tadi dengan hati atau dengan paksaan? Hah? Coba, tak dengar ah? Dengan hati atau dengan paksaan? Dengan hati. Oh, dengan hati. Kalau memang dengan hati bukan dengan paksaan, dengan lillah kita, maka dapat kalimat Allah dalam hati kita. Tetapi kalau kita berjalan bukan karena Allah, maka tidak dapat lillah kita. Paham ya? Maka kita harus tahu itu bunda. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ba'da dzon ismu wala tajasus. Kalau di pesantren, jasus itu nyari-nyari kesalahan orang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita suka nyari kesalahan orang. Benar nggak suka nyari kesalahan orang? Enak nggak nyari kesalahan orang? Yang bisa nyari kesalahan orang itu cuman Pak Polisi. Kita ini bukan polisi. Sudah dicari kesalahan orang, tambah gede permasalahannya. Oh, jadi kau nan mengecek dan ke orang. Betul nggak? Nggak jadi penyelesaian masalah, tambah masalah. Contoh, ambo dapet lu dari orang patang nyotek, ndak lo ambo mengecek sabana itu. Oh, ndak ada doh pajak tu mengecek di makot sia orangnya. Dan juga ambo di pasar, ndak mungkin di pasar orang mengecek dia kau doh, pasti orang kenal dia kau. Panjang kan ceritanya? Seharusnya kita paham itu. Wah, kalau berbuat terkait kau nya panjang mah dia tanya orang. Betul enggak? Dari mana dapat sia manggi tahu, dari mana sia manggi tahu nyo, kamu apa nyo kok sampai sini? Tujuan kau. Akhir kalimat aja, tujuan kau mengecek itu kedang den. Betul enggak? Banyak yang belum ketahuan kalau kita menciptakan aib orang, banyak. Termasuk diri saya, termasuk kita di dalam ini, banyak. Andai kata sudah ketahuan, oh habis awak bu. Betul enggak? Maka mulai sekarang stop tajasus. Stop mencari-cari kesalahan orang lain. Biarkan Pak Polisi yang nyari kesalahan, karena dia bagian hukum, biarkan aja. Pak TNI, biarkan aja. Kita polisi kagak nyelesai masalah sulit, nyelesai masalah sendiri nggak bisa. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah kita sendiri? Pasti butuh teman. Tapi kalau saya pesankan, jangan ambil wudhu, sholat, baca Quran, selesai masalah. Dan sholat itu nggak perlu juga kita umbarkan sama orang. Oh, bu, saya sholat nih bu. Bu, saya sholat. Mau sholatnya nggak usah. Saya nggak mau dilihat sholat sama orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, yang kedua, qaswatul qulub, hati yang keras. Kari hati, marengkang saya. Dikasih nasihat, tak dikasih nasihat, sama jarinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih nasihat, tak dikasih nasihat, dia tak beriman. Ngapain juga dikasih nasihat? Sama dengan orang yang bersalah, bunda. Kadang kita melihat orang yang bersalah kayak gitu, bunda. Maaf ya, minum bunda. Orang yang keras hati itu lebih keras dari batu. Tapi saya akan kasih sebuah kisah. Imam Al-Ghazali itu, bunda, itu orang keras itu. Tapi Imam Al-Ghazali itu bisa dapat ilmu, bisa menjadi imam karena menengok sebuah batu yang ditetesi oleh sebuah air, jatuh titik air, bertahun-tahun terus seperti itu, tembus. Jadi intinya paham, sekeras-kerasnya hati seorang ketika sudah dimasuki dengan kebaikan, lentur. Tetapi Ustadz, sekarang ini paling banyak orang yang keras hati. Dinasihatin dia nggak mau, diajak dia nggak mau. Berarti dia punya jin di dalam dirinya yang perlu diruqyah. Mau bunda mau diruqyah masal? Diruqyah masal nih majlis taklim ini kan, bikin majlis taklim diruqyah masal biar tobat kita semua termasuk saya kan. Gimana ruqyah masal? Saya datangkan saudara saya ke sini. Ya, ruqyah masal kita. Mana tahu di hati kita ini dongkol, jin yang banyak gitu kan. Kadang kan kita anehnya, kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Banyak hari ini orang punya hati tapi pura-pura tak punya hati. Banyak. Dia merasa dia punya hatinya merasa kecil, tetapi
tidak dia resapi ke dalam. Apa solusi bagi orang yang punya hati yang keras ini, Ustaz? Solusinya mudah sekali. Satu, ambil uduk. Sering ambil uduk. Kedua, baca Quran. Sering baca Quran. Dalam sebulan itu 3 kali, Ustaz, 4 kali, nggak masalah. Penting ada kesering baca Quran, ada nengok Quran, ada dia bacakan. Sering mengucapkan zikir Bismillah, 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 Bismillah. Kata Rasulullah, siapa yang setiap harinya menzikirkan Bismillah sebanyak 1000 kali, ya, fitnah itu nggak akan sampai kepada dirinya. Bala bencana itu nggak akan masuk kepada dirinya. Apalagi dia gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku minta kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kamu dengan namamu aku meminta kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku meminta pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ismi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb, dengan namamu dari di langit dan bumi tiada daya aku memohon untuk penjagaan dari dirimu, karena aku tidak tahu. Maka kita lihat yang keras hati, tanya diri kita, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya ini wajahtu, wajahku, kuhadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati, wajhiya, hidupku dan matiku kuserahkan kepada yang memiliki pengalaman penguasaan langit dan bumi. Kita serahkan, Bunda. Kita nggak pernah sadar bahwasanya kita akan kembali pada Allah. Sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, pulang kita dengan keranda. Ada nggak orang pulang dengan mobil? Dia masuk mobil, dia bawa sendiri, saya mau pulang kepada Allah, dia bawa sendiri pergi ke akhirat. Nggak ada. Mobil tinggal, jam tangan emas tinggal, cincin emas tinggal. Siapa yang pakai? Orang yang tinggal. Deh, banyak reto mak kau yang tinggalnya nak baca ya. Awak balik kok, buat tabungan. Maka kalau banyak tabungan Bunda semuanya, pergilah umroh. Nanti saya bantu, yang mau pergi umroh saya bantu nanti. Ya. Nggak apa-apa, berangkat umroh Januari sudah buka. Berangkat umroh. Daripada kita nabung dicuri lagi sama orang. Nabung, habis sendirinya nggak tahu. Mulai sekarang pasang niat, selagi masih ada umur, berangkat umroh. Nggak ada cita kita. Kalau sudah umroh, insya Allah nggak ada problem, nggak ada masalah, hidup ini nyaman. Insya Allah. Nah, ini harus. Apa kata Allah? Walladzina fi qulubihim maradun gharun aulai dinuhum. Dan orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata mereka itu orang mukmin. Ini ada penyakit dalam hati ya. Ini katanya dia orang mukmin mah, orang Islamnya mah. Tapi orang Islam yang menipu agamanya sendiri. Para banyak Bunda punya anak laki-laki, punya anak padusi, menasihati, janganlah mengareng-areng kang yo kau kama. Anak-anak. Apa yang terjadi? Diri kita sebenarnya, bukan anak yang salah. Kita itu ngajarin anak berbahasa dari kecil, bahasa kasar. Kau, ang. Wajar nak anak itu keras hatinya? Wajar. Coba sesekali. Aduh, anak pintar, anak gagah. Saya bukan apa-apaan. Mertua saya ini kan ada mertua saya. Cucu si aku. Coba pakai yang waang cucu sia. Ada bahasa itu. Maka keras hati itu disebabkan diri kita ngajarin anak kita keras. Mungkin bisa jadi orang tua kita ngajarin kita masih keras. Yang ketiga, hubbud dunia. Cinta dunia. Kita ini lebih banyak cinta dunia, Bunda. Apa persoalan cinta dunia? Salah satu cinta dunia sekarang ini kita berlomba-lomba numpuk harta. Berlomba-lomba numpuk harta, berlomba-lomba cari cantik, cari tampan. Betul nggak? Pernah nengok TikTok.
Kalau bunda nengok TikTok, yang bukannya muda saja, yang tua pun ikut TikTok sekarang. Goyang-goyang malahan, pakai jilbab malahan. Nauzubillah, semua nauzubillah pakai jilbab. Maaf ya, mama cakap. Pakai jilbab dalam kayak bunda ini semuanya. Pakai hijab, pakai gamis malahan. TikTok malahan. Itu pas nggak sih? Bagus nggak sih? Pakai goyang-goyang, goyang-goyang kayak gini juga. Iya bunda. Pernah dengar nggak? Orang TikTok, dia orang tua, umur 40, umur 65, goyang, pakai hijab, kadang pakai baju kaos sempit pula lagi. Orang tua. Bapak-bapak juga pakai TikTok juga sekarang. Aneh kan? Apa yang terjadi itu? Itu kita sudah digembleng akhlak kita menjadi akhlak jahiliyah. HP ini bisa merusak. HP ini bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi lebih banyak merusaknya. Kalau kita nggak pandai-pandai menyikapi bermain HP. Rumah tangga aja bisa pecah. Kenapa? HP. Kenapa ibu bapak kita dulu nggak pernah kita dengar cerai-cerai? Karena nggak ada HP. Coba kalau dulu di bapak kita, ibu kita punya HP, mungkin cah carai, cah monggo, cah carai, cah monggo. Tahu, bunda? Itu bunda. Kalau saya menilai bunda yang dirahmati Allah, ibu saya, bapak saya, nenek kakek saya dulu, kenapa nggak pernah cerai-cerai? Kenapa nggak ada apa bahasa? Oh rupanya dulu nggak punya HP, dulu nggak punya motor, dulu punyanya sepeda kuntangin. Ding 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 ding. Itu yang paling kaya itu sepeda kuntangin. Tahu sepeda kuntangin? Sepeda unto. Sepeda unto tuh. Sepeda unto. Tediding. Itu paling mahal, orang paling kaya itu. Jalan-jalannya dulu jalan tak sebagus ini. Bunda kan merasakan juga. Saya kan rumah saya ngepi sawah juga. Nah, ibu lah pernah ke rumah awak ke Uni lah pernah. Ya kan? Nggak kayak dulu itu rumah saya dulu. Tapi memang seperti itu. Oh rupanya orang tua kita itu nggak pernah cerita sama ini. Dia kalau datang ke rumah pagi dia sudah ke sawah, ya kan? Tanam cerita habis, nggak ada cerita yang lain. Malah sambil dalam batanam nyoba garah, ya nak? Kakek saya sama abak saya itu kalau dia ke sawah bunda, ini masalah dunia. Kalau dia ke sawah menongkang padi, tahu? Pernah dulu sih kawan cari nongkang padi. Pertama kali 2014 awak kemari ada tongkang padi. Setelah itu timbul tongkangnya, jangan kayak mobil semua. Mobil aja bisa masuk sawah. Saya pernah ingat kata nenek saya, besok yang kecil akan mengalahkan yang besar. Akan dikalahkan oleh yang besar. Contoh, yang besar dulu tongkang, ya kan? Dikalahkan oleh mesin. Mesin sekarang besar. Besok ada lagi yang ngalahin itu. Bajak sawah dulu dengan mesin juga, dengan sapi, dengan jawi, dengan kabau, balaci, begitu tadi kan? Kancang ke sawah, tanahnya mencikam ke dalam, betul nak? Umus tanah bisa terbongkar, cuman bajak sawah, jo bajak sawah, jo pakai babuean, jo kayu tu. Semenjak sawah itu sudah dibajak dengan mesin, umusnya mulai berkurang, betul tak? Karena tidak terdalam, tercikamnya di tapi-tapi saja bayar. Ini kan zaman now Ustaz. Karena zaman now inilah banyak yang hubud dunia, berlomba-lomba menjadi orang kaya paling banyak, padahal dia nggak pernah sadar harta nggak dibawa. Berlomba-lomba mencari jabatan paling banyak. Coba lihat, orang cari jabatan semuanya bunda. Tapi tahu nggak, ketika mereka cari jabatan, yang terzolimi kita. Dia yang bertengkar, kita ikut bertengkar. Betul nggak? Ini nama cakap ya. Ini nama cakap kasadonnya dalam pencalonan. Awak dan nan stres dengan sama. Tahu nggak sekarang ini kita lagi nimbun dosa selama ini?
di saat pilkada serentak 2020 ini kita sudah nimbun dosa dari pilkada-pilkada yang dulunya sudah nimbun dosa. Udah di pilkada sekarang damai-damai aja lah. Janganlah saling mengadu domba, saling menyusahkan, saling menyudutkan, saling menyalahi. Coba kita sama-sama. Emang kalau kita mati-matian bantu orang, emang orang itu kenal dengan kita? Datang ke rumah, bu, ibu kemarin yang bantu saya, ya makasih ya. Nih, nggak ada kan? Lah naiknya oleh pernah ke rumah oleh. Enggak. Terus gimana? Bantu cukup ucapkan Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Andai kata pajaku macam-macam besok ya Allah laknatnya. Cucu. Sumpah pasal iya disumpah ni pada awaknya kerana awak mantannya. Kalau nyembah buat salah, berarti salah ha? Berarti besok jangan cucu ni kau. Baca Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau payah aku macam-macam di atas korupsi atau macam-macam mainin ndak selesai kerana jual laknat cucu, tapi laknat dengan kebaikan. Kalau mau sampai laknat dengan kebaikan. Langsunglah dia tu, oh yo mah kecil Ustaz Zarmun patang di laknat dan laknat tu saya tak kenal kan. Kasih kalimat sumpah ketika mencoblos tu. Pas dia mengarajun mengeritik tu kan. Pencong mama. Itu kerana sumpah awak tadi. Jadi besok siapa si Anu yang naik menjadi pejabat itu salah kan. Dah tahu-tahu kini bibi lah pencong 2 bulan lah pencong bibi berarti nyo ada salah. Faham? Kalau pengen tahu kekuasaan Allah dengan doa. Kekuasaan Allah, senjata Allah cuma dengan doa kita. Entah orang kita tu sama Allah cuma doa. Tak perlu ibu datang ke rumah ibu tu. Pajak kok habis orang ibunya sesuatu. Pernah tak ibu baca kak? Pernah Pak Ustaz. Semakin banyak awak sering baca kak, semakin ditak suara awak ada tak? Ya kan? Caranya cianya padian saya baik sumayang mangecek ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ambo kau nyampang ambo yang badoso. Ya Allah, ampunkan lisan ambo kau nyampang lisan kau nan badu. Tu. Ya Allah, kau nyampang inyo yang babuek salah. Tolong lagi teguran dengan kebaikan. Jadikan inyo dakek kepada ambo kau nampang inyo nak dakek pisahan mana. Sama orang pacaran. Kalau inyo jo awak ya Allah dakek jua lah. Kalau inyo jo orang ya Allah dakek jua kawak ya Allah. Kan ada dah kena itu. Itu kan dia awak juga sampai dapat dia awak. Bunda yang dirahmati Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu harsan hal kirah, sesuatu barang siapa mengendaki pahala akhirat ni saya akan dapatkan pahala akhirat. Kalau barang siapa yang mengendaki pahala dunia maka dia akan dapatin pahala dunia. Kalau bunda pengen dapatin pahala akhirat, solat, zikir, jaga diri, jaga sikap, santunin suami, insyaallah. Bunda tahu enggak yang banyak masuk neraka itu siapa? Yang banyak masuk neraka siapa? Perempuan. Perempuan kalian pokoknya perempuan paling banyak. Bukan saya, bukan orang berdosa saja, semua orang punya dosa. Yang paling banyak itu perempuan kata Rasulullah. Kalau perempuan kenapa banyak masuk neraka? Apa sebabnya? Ini kan bukannya nyalain, apa sebabnya? Satu, syarat berpakaian yang tak tahu. Satu, syarat berpakaian tak tahu. Apa syarat berpakaian? Coba. Satu, menutup aurat. Hari ini banyak enggak perempuan yang menutup aurat? Mulai Buddha. Banyak hari ini yang tidak menutup aurat. Di atas tutup, di bawah tengah buka. Di atas tutup, tengah tutup, bawah buka. Di atas tutup, bawah tutup, tengah tutup, tapi transparan. Menutup aurat itu bagi perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka. Yang hari ini orang hanya menyepelekan syarat berpakaian, menutup aurat. Kalau yang laki-laki dari pusat sampai di luar bawah lutut. Banyak kalau anak-anak kita bujang-bujang pai main bolanya.
boleh main bola, tapi jangan di atas lutut Sarawak. Itu aurat. Ustaz, dah ada lah orang kan nafsu macam lihat kami dah Ustaz. Iyo, mungkin tak ada nak nafsu anak awak tu. Tapi kau ada janda-janda kau nak nafsu kanak awak. Atau ada bencong menafsu kanak awak kau Kini bencong berkeliaran juga. Waria. Nya bantu untuk laki-laki, gagah, tegam, badaguk, pada mau tak kata, tapi nyo lebay. Banyak. Maka hati-hati awak. Berpakaian saja dulu pakai aurat. Jadi bunda paham ya? Berpakaian. Yang kedua, syarat berpakaian yang kedua apa? Sedang menutup aurat apa lagi? Pantas. Pantas enggak? Pantas enggak saya pakai seperti ini? Umur saya 80 misalnya. Pantas enggak saya pakai baju you can see? Pantas dan layak. Pantas enggak sih? Tanya. Kadang orang enggak tahu pantas-pantas, dipaksa-paksain. Umur 80 baik loh. Pernah mau tanya tu tausiah. Tek, kok pakai baju tak iko tek. Di zaman ambo kan tak ada baju iko Ustaz. Zaman kini lo ada baju iko nyo. Maka ambo pakai Ustaz. Daripada mati ambo bisa nak dapat mau pakai dah. Ada lah. Ada. Di zaman dulunya nak ada pakai baju iko dok. Zaman kini baru tiba baju-baju anak gadis-gadis mau deko. Jadi mau pakailah. Salah. Satu lagi bunda. Tutuplah sebenar tutup dan jangan setengah tutup. Paham maksudnya? Syarat berpakaian. Syarat berpakaian tutup sebenar-benar tutup, jangan setengah tutup. Tahu maksud setengah tutup? Hari ini Majlis Taklim pergi dengan pakaian bagus, masya-Allah, pakai jilbab seluruhnya. Nauzubillah. Nauzubillah sudah balik, nauzubillah. Tahu sudah balik. Pakai baju dah berubah semuanya. Kalau mau jadi orang sukses, 3 hal. 1, harus istiqomah. Bunda, kenapa sih saya nggak pernah dapat ilmu setiap pengajian pulang hilang? Itu karena nggak ada istiqomah, nggak ada pendirian. Coba pendirian. Hari ini kita mau jadi Majlis Taklim, yuk kita sama-sama suarakan, siarkan, pakai jilbab bareng-bareng di rumah ataupun di luar rumah. Tutup aurat, nggak perlu pakai baju pendek, celana pendek, nggak boleh lagi. Setuju nggak? Minimal celana training, ya kan? Oh saya kan dah tua Pak Ustaz. Kami lagi gaya kau si alun angka apa? Bunda hari gini kau nak gaya yang cari dan muda gini kau. Cari di Jawa tu. Makanya nggak boleh lah. Kita harus berpakaian. Ya tutup. Mulai sadarkan diri. Istiqomah, sadar diri. Yang kedua, sadar diri. Kalau pengen kita jadi orang yang Majlis Taklim, sadar diri. Kenapa sadar diri? Sudah patutnya kita, sudah layakkah kita untuk berlaku seperti itu. Yang ketiga, pahami matang-matang ilmu agama itu. Jangan setengah-setengah. Setengah, ya kini awak pergi Majlis Taklim coba gaya pakai lipstick, pakai bodak, ya kan, pakai baju yang mana mu. Pakai baju rancak-rancak. Selepas itu dibawa di rumah. Sama nangek dah kau Nampak dah kau nangek kau. Tak boleh. Harus. Ke pasar kita pakai jilbab, pakai bagus. Tiba di rumah buka, tak boleh. Ada menantumu. Betul kan? Menantu itu kan bagian awak juga. Benar bagian awak juga. Memang tidak masalah ada menantu mencadik. Betul tak masalah. Tetapi tetap. Karena menantu itu punya adab juga. Betul tak? Betul tak bunda? Harus. Di luar banyak orang lewat dengan motor, ya kan? Tengok awak nak pakai biasa. Harus kita paham. Yang keempat, kilatul haya, sedikit rasa malu. Konyol. Kilatul haya. Hari ini banyak orang yang sedikit malunya. Sedikit malu dia. Mau bukai baju seksi nak malu anak gadis ini dah. Buat maksiat aja orang enggak malu sekarang bunda. Tarang-tarangan malahan. Salah satu maksiat yang paling besar adalah apa? Pas baralek. Tahu pas baralek? Bajago-jago. Pas bajago-jago mana orang? Bampok. Awak mendatangkan kebaikan, tiba-tiba awak belo bampok. Kau mau untuk bunda? Kalau ada seperti itu, dah usah. Boleh bajago-jago, tapi jangan sampai bampok. Jangan sampai bataruhan. Barabak boleh.
Organ boleh, tapi yang sesuai dengan layak atau kan apa sampai tadi? Layak dan pantas. Hari ini bajago-jago, ambo pernah mencari bajago-jago. Main di atas rumah tu bampok, mengulang pitih, main kuah-kuah, main coki-coki. Batu. Tidak ada, kita akan menyadari bahwa itu akan menimbulkan efek buat rumah tangga anak awak. Rasa kian awak makin turun juga, makin payah juga. Suaminya banyak pertengkaran, banyak problem. Karena itu tidak boleh. Awak menghadirkan anak awak nikah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Kalau untuk kebaikan anak awak nikahkan, jangan bolehkan ada orang di rumah kita siapapun yang berlaku salah. Boleh ada, karena dulu udah waktu boleh ada. Kau dah tahu deh, kau dengan ikut baju jago kau rasa persaudaraan, satu persatuan antar kita kan tu je. Tapi jangan bampok dah. Kalau kau makan, bagi makan. Tapi jangan main pitih. Itu tak boleh bunda. Mulai hari ini sadarkanlah, hidup kau sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, orang hari ini tak masalah dah. Paluannya tak suami isteri, anak-anak muda kini tak ada masalah. Kalau zaman dulu palu perang kan. Anak siapa tu? Tuk semantai kau hari iman. Pernah tak gitu tanya ambo dulu kan? Oh situ. Kita pandai menyalahkan orang, tapi kita enggak pernah menyalahkan diri dan anak kita. Maka kalau ada anak laki-laki nak padusi, jago. Ajarannya rasa malu. Orang Minang itu rasa malu tinggi. Dia nak tinggi orang Minang rasa malunya. Paling tinggi. Inna likulli dinil khuluq wa inna khuluqal islamil haya. Sesungguhnya setiap agama itu memporsikan kepada akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi kenapa? Menyempurnakan akhlak. Tidak menyempurnakan ekonomi, tidak menyempurnakan perbangunan, merata merakyat, tidak ada. Rasulullah menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena zaman dulu itu akhlak sangat bobrok. Apa disebut jahil? Orang jahil itu orang bodoh. Jahiliyah namanya, jahil. Orang jahil tahu, dia jahilnya baca aku. Suka mengganggu orang, suka membuat keributan, suka membuat kerusakan, maka itu orang jahil. Jangan mau keluarga kita jadi orang jahil dan dijahilin orang. Kalau ibu sudah jahil, maka ibu akan dijahilin orang. Apa bagaranya? Ada orang kau bagarah, tapi ada tatanan bagarah betul oh. Tak sadon-sadon ni bagarah ada. Harus kita lihat itu bunda. Maka akhlak itulah pertama kali yang jadi dasar. Di Minangko akhlak disampaikan akhlak bakato, akhlak mangit bakato, akhlak memandang, akhlak menanga, akhlak marasu, akhlak mambi, akhlak berjalan. Betul tak? Akhlak berpakaian. Minang aja lah dulu memakai konsep berakhlak. Maka cari kini kau akhlak anak-anak awak. Paling sulit manja akhlak anak-anak gini. Ambo kini punya komunitas, mendirikan komunitas motor metik sehati tarusan persen. Itu akhlaknya baca gini, bawa suruh sholat. Kalau malam acaranya kini gua di siko, paling banyaknya hadir mambu. Malam mereka ngasih makan anak yatim. Coba Ibu Majlis Salam, Majlis Salim ini bikin buang kas anak yatim. Sekali setahun keluarkan untuk makan anak yatim. Ini ide nih. Buat 1.000 per pertemuan. Jangan 5.000, 1.000 saja ya. Calik kawan awak lain dan namanya 1.000 magi 1.000. Sekali pertemuan awak ada pada 65 orang kali 1.000. Berarti adalah dalam sekali pertemuan 65.000. Dikali sebulan 65.000 mana? Lah banyak tu. Dikali setahun baru kita keluarkan. Jadi Ibu Majlis Taklim Ubudiyah menyantuni anak yatim setiap setahun. Nih. Tahun besok kita buat lagi perubahan Majlis Taklim kita. Bukan ngaji saja lagi, kita bikin perubahan. Apa perubahan?
Kita bikinlah di siko agilo Spencer cie, wa agilo kopi di siko, wa agilo subuh orang ko minuman makanan. Coba kita buat. Tak ada masalah. Yang Ibu Majelis Salim tahunya mengaji, ceramah, pergi takziah, kan itu. Tidak banyak yang lain. Ada kumpulan kas untuk anak yatim, ada kumpulan kas untuk bagian sosial kemasyarakatan. Contoh, ada banjir di sana, Ibu Majelis Salim ngasih umporan ke sana. Kayak di Solo, kayak di Payakumbuh ya. Kayak kemarin ada di selatan, Ibu Majelis Salim kita yang sana. Diliput. Hari ini diliput orang kan bagus kan? Hari ini diliput kegiatan bunda-bunda hari ini. Kan bagus. Intinya ketika kita sudah tahu dan sudah paham bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu benar-benar dengan akhlak yang bagus. Tahu diri, sadar diri. Hari ini banyak orang tidak sadar diri, tidak tahu malu. Awak saja pandai mengecen orang, tidak tahu malu. Pajak tu nak tahu malu. Kita aja sama Allah nggak pernah malu, apalagi sama manusia. Seharusnya kita sama Allah paling menangis malu. Ya Allah malu bang begini. Kenapa? Dulu nggak punya rumah kasih rumah. Dulu nggak punya harta dikasih harta. Malu ambo ya Allah. Dulu ambo bukan siapa-siapa, kini ya Allah engkau angkat derajat ambo. Malu ambo ya Allah. Dulu keluargamu bajingan ikut semuanya Allah, kini sekedar datang ikut ya Allah ni tak agak nama keluargamu ya Allah. Ada rasa malu. Ketika malu itu diutamakan, Allah makin cinta sama kita. Insya Allah. Selanjutnya yang terakhir, kata Rasul, tolol amal, panjang angan. Wak paling panjang angan deh. Besok ada kau nyampang dua piti dan ada yang kapai umroh. Datang piti bu. Nyuagi duit dia Allah, nyuagi piti dia Allah, pas dikasih. Anak dan ke sekolah, laki dan kasih kau. Apa yang kau minta pertama kali lakukan dan engkau jalan. Kenapa? Besok engkau tidak akan dapat seperti yang kau minta pertama kali tadi. Faham sih? Kalau awak minta besok dia Allah kau nyampang dan ya Allah punya piti dan kapai umroh. Tanamkan umroh langsung. Ya Allah kau nyampang dan do piti, ada yang katakan rumah. Tanamkan rumah langsung. Allah akan menguji, dikasih sama Allah, diuji lagi sama Allah bu. Maka jangan angan-angan. Angan-angan sama dengan mimpi. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Paham? Banyak orang yang tertidur, yang terlena karena hidupnya. Kenapa yang terlena? Orang tertidur itu kan orang menghayal, orang bermimpi. Mimpi panjang dan kok nyampang wisua, kok sukses anak dan kok nyampang itu tidak boleh. Setan masuk. Karena angan itu tinggi, setan masuk. Ada nama liang, ada nama nipu. Karena angan-angan. Maka pejabat itu kenapa korupsi? Karena banyak angan-angan. Beli mobil, ada auto Avanza, pengen auto Fortuner, ada pengen auto GLI ratusan juta. Kenapa? Karena angan-angan. Maka mulai hari ini boleh berangan-angan, tetapi calik bayang paham sih bu? Calik bayang-bayang. Angan-angan tinggi, bayang-bayang dapat calik deh. Pengen kayak orang terkait itu. Orang tuh kenapa seperti itu? Karena mereka dulunya tidak seperti itu. Paham sih? Mereka perih. Ibu tidak akan bisa seperti itu rumahnya. Dulu tidak terkait itu. Jangan apa? Kenapa sekarang seperti itu? Ada perubahan, ada proses yang panjang dilalui di ibu sampailah rumahnya masuk bunga rancak, ada taman, ada iko. Dulu terbayang? Tidak terbayang. Hanya angan-angan saja dulu. Tapi angan-angan itu, mimpi itu dikejar, bukan ditiduri. Awak angan-angan tapi walaluan balik carun. Awak mau mimpi tinggi tapi walaluan baca. Itu banyak dari anak-anak muda-muda. Kaja. Hari kini orang suka main main YouTube, aneh kau dapat kini tu. Besok kini tak dapat.
Contoh awak buka konter, nyo buka konter kini baru buka konter, yang dapat konter lah banyak. Dia sadon kini kau sama kerajo, mengalih ke barang banyak orang mengalih. Bakku pas sakitnya. Intinya apa? Saat sekarang dia tidak punya apa-apa, suatu saat kita akan lihat, oh, situ nanya patahnya kerajaan dia. Baru sadar. Padahal kita sedang menghinanya selama ini. Betul tak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yahramu ibnu Adam yabqa minhu isnain, irthu wala amala. Ada anak Adam itu menjadi tua dan dengan dua perkara. Awak bisa menjadi tua, capek gaek dengan dua perkara ya. Perkara yang pertama rakus dan perkara yang kedua angan-angan. Awak capek gaek kau dek rakus, tahu? Makan ke sadona apa dia dimakan dak tentu ciala rakus. Dibalik ko tapi tinggal rakus. Habis. Setelah habis panjang pangana. Nanang-nangan ko kan panjang pangana. Nyasa di balik itu di batang. Mapanya di balik ko di batang. Ya nak? Seharusnya kita pikir. Berpikir merenung itu baca bunda ibu. Berpikir itu pelita hati. Kamu masih ingat cik-cik liau ke cik-cik. Berpikir itu pelita hati. Renung-renunglah sebelum makan melangkah. Itu. Wak, menganangan pasti capek gayak wak. Panjang penganan dia dah gayak mana apa jago. Bukannya keraja santai rumah tapi bagus gayaknya. Karena banyak pikiran, banyak angan-angan. Dan kita tidak bisa magi angan-angan banyak. Oh, kau dapat je mau ditusuk, aku dapat je mau ditusuk, aku dapat buat kusuk, aku dapat. Jangan dikasih. Kenapa? Cukup tulis. Kalau ibunda ada sesuatu yang diinginkan, tulis. Jujur, saya suka nulis bunda. Dulu mau tulis balik HP seorang, balik HP itu macam-macam HP. Mau balik laptop, dapat. Mau buat mamagin ku, dapat. Mau balik ku, dapat. Yang penting walaupun 5 minit nanti tangan apa penting dapat. Balik auto dulu. Nami, balik auto, dapat. Satu 5 minit tangannya. Dapat pendek. Nak ke 7. Tanyalah, ada. Ditanya orang, pernah Buya punya auto? Pernah nak bu? Bilangnya 5 minit. 5 minit. Yang penting pernah. Yang awak dah dapat tu kan dia kan pernah ya nak. Dah siap dapat pasti tinggal. Apa sih balik tu lah dapat tinggal ya nak. Dia pernah beli apa? Oh apa dia dulu pernah. Satu lah dia jual. Selesai perkara kan. Orang bisa menolak lain enggak. Ini kata sebelum dapatnya kalau lah dapat nah ada lah. Itu. Yang keenam, dulumun la yahtihi, kezaliman yang tak pernah berhenti, yang Quran paling banyak. Zalim tu kan awak berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal zalimin. Ya kan? Kasidin. Ya kan? Kasidin. Dia kan jelas itu. Bahwasanya kita yang zalim kepada diri awak seorang. Oh kecil-kecil no, dia pajak tu dan mama zalim anda. Padahal awak seorang menzalim diri awak sampai sakit. Pernah mencari orangnya siap bercakapnya sakit seorang. Pernah nak? Inyo mengecen orang, inyo lo nak sakit. Asalnya sakitnya kecil no. Si anu gong. Padahal sakitnya malamnya memikir orang tu juga. Orang nan di rumah sebelah tu inyo lalok juga ya bakar lalok. Jadi supaya pikir awak tenang, hilangkan sifat perbuatan zalim awak. Perbuatan zalim itu lah biasa, buatlah kecanduan. Mencari ton orang candu nak? Candu. Kalau kecian narkoba awak larang, Nabi bayo lu narkoba kau daripada candu apa? Mencari ton orang kau lain. Namanya gibah. Menggibah, menggimah, menggunjang orang, memfitnah orang. Menggibah cik, menggimah orang cik, menggimah orang. Jadi kalau bisa bunda, hindarkan sifat zalim. Zalim terhadap diri awak. Ke diri awak saya pernah awak zalim. Seharusnya awak pergi istirahat, namun istirahat. Benar tak? Seharusnya awak disuruh oleh Allah santai dulu, anak muda. Nah itu. Awak kerajo aja lah. Nah, mulai gini hindari itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jasiyah?
Wa is'alimu min ayatina say'an, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat kami, maka ayat itu akan diperolok-olokkan mereka. Banyak orang memperolokkan ayat Allah ni. Nyo masukna ayat kau nyo perkosa ayat tu. Tahu ni perkosa. Tak sesuai doh. Nyo masuk ke sinan supaya rancak ke orang. Enggak. Kami orang tafsir hadis tahu. Mau ustaz yang berdakwah masuk ayat tidak sesuai itu jaleh. Maka oleh sebab itu hindarkanlah sifat-sifat yang hal tadi. Sifat yang akan merusak diri kita ada 6 merusak amal kita, menghilangkan. Jadi masuk neraka surga sebuahnya berantin orang. Oh tak bisa do malaikat ibu tu masuk surga do. Awak jawe malaikat duluan. Ambo kan nama ngaji, ambo kan bayar lo, ambo nak do mengecen orang. Ibu yang nak pernah ngecen orang do. Tetapi ibu nak pernah mau tahu dengan lingkungan seorang. Awak kan ada dulu sifat nak mau tahu. Kok mati-mati lah minta rumah awaknya. Rumah orang tu kacai-cai lah, kok madiang-madiang lah, kok manga-manga lah. Harus apa? Kok tabakal lah, bisa tiba di rumah tabakal di pajar tu dak ada mencari rumah dia tabakal dia. Awak baru nangis. Itu kalau mak dia kada awak saja. Jadi ada 6 perkara. Yang pertama yang merusak amal itu ada 6 perkara. Yang pertama sibuk menceritakan aib orang lain. Kedua hatinya yang keras. Ketiga cinta terhadap dunia. Keempat sedikit rasa malunya. Keenam panjang angan-angan. Yang keenam terakhir suka terus-terusan berbuat maksiat dengan kezaliman. 6 tu bunda. Mungkin itu bunda pada kesempatan kita capek mengaji. Halo, ketumpi masuk. Mungkin itu sekian dulu. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.